Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita dalam sapaan jemaat. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari, dan kami pada hari ini juga Tuhan ingin merenungkan firman-Mu serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kiranya kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 hingga pasal 4 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ada yang kunyatakan pula sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Sebab keluargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Merengkuh Salib Kristus. Mengikuti Yesus tidak memiliki jaminan bahwa hidup kita akan selalu menyenangkan dan dipenuhi dengan kenyamanan dalam kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan, semakin tinggi sebatang pohon itu tumbuh, maka semakin kencang pula angin yang akan meniupnya. Nah, Bapak Ibu, apabila kita berada dalam situasi seperti pohon tersebut yang tergoncang oleh angin yang begitu keras, bagaimana kita mengatasinya? Akankah kita bertahan dan berjuang, atau justru kita meninggalkannya? Nah, sebagai orang percaya, kita semua telah menerima teladan yang nyata dari Sang Kristus, Sang Juru Selamat kita. Melalui teladannya, Kristus mengajak kita justru untuk bertahan dan berjuang. Ya, seperti tadi pohon yang tertiup angin keras tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap bertahan dan juga kita untuk berjuang. Ia mengajarkan kepada kita untuk berjuang tanpa henti. Apapun kenyataan yang datang, silih berganti dalam kehidupan kita Bapak Ibu, baik pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman yang menyenangkan sekalipun, justru semua itu harus kita hadapi. Ya, harus kita hadapi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap teguh dan tetap bertahan dengan melayani Tuhan. Meneladani Yesus berarti meniru keteguhan hati Yesus. Kita menghadapi pencobaan hingga ia menang. Yesus berani merengkuh salib, jalan salib yang tidak mudah untuk dia jalani. Nah, Bapak Ibu, merengkuh sendiri itu berarti tidak menjadi seteru salib tersebut. Seperti yang dikatakan dalam Filipi tadi, ya, merengkuh salib berarti hidup dengan berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh itu seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia mengingatkan hendaknya jemaat Filipi itu Bapak Ibu tidak menjadi seterus salib Kristus. Seterus salib pada akhirnya akan binasa karena mementingkan kepentingan duniawi, kepentingan perut mereka sendiri. Sehingga seterus salib ini Bapak Ibu tidak akan mengingat Yesus, tidak akan mengingat pengorbanan Yesus, ya.
apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jemaat Bapak Ibu, justru kita semua diingatkan untuk terus menanggalkan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Jemaat harus senantiasa menaruh dirinya di dalam Tuhan. Pengikut Kristus adalah bagian dari kerajaan surga. Kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang melihat pengorbanan Yesus yang tidak mudah, kita justru harus melihat bahwa diri kita juga harus kita taruh di dalam Kristus. Kita jangan mau menjadi seteru Kristus, tapi kita mau menjadi orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Kristus. Nah, oleh karena itu, merengkuh salib Sang Kristus berarti kita mendekap kepada Kristus, atau mendekatkan diri kepada salib penderitaan Tuhan Yesus. Hal ini Bapak Ibu berarti mau mengajak kita untuk benar-benar kita mau memeluk salib itu dengan erat. Agar apa? Agar tidak terlepas di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Baik begitupun kita melakukan kegiatan-kegiatan duniawi kita, kita tidak lepas dari salib itu. Kita selalu mengingat ya, bagaimana salib itu menyelamatkan kita semua, bagaimana Kristus hadir untuk kita semua. Apakah hal itu mudah Bapak Ibu untuk dilakukan? Tentu saja tidak. Tidak semudah itu. Jika kita tidak benar-benar memiliki kekuatan dan tidak benar-benar memiliki keberanian, pasti Bapak Ibu, kita justru akan menjauhkan salib tersebut. Salib merupakan lambang penderitaan, lambang pengorbanan, dan lambang keselamatan bagi umat manusia. Siapakah yang berani merangkuhnya? Ironis ya Bapak Ibu, kalau kita mengingat ya kisah kota Yerusalem. Satu sisi Yerusalem ini menjadi tempat atau pusat orang-orang beriman. Tetapi Bapak Ibu, satu sisi lagi kota ini justru menolak, bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus ke kota itu. Merengkuh salib Sang Kristus berarti kita diajak untuk tetap mendekap pada salib Kristus dengan erat sambil berjuang di tengah-tengah kehidupan yang memang tidak mudah, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Mungkin pada saat ini kita memiliki pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, tetapi kita mau diajak Bapak Ibu untuk tetap merengkuh salib, tetap mengingat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang rela mati bagi kita, untuk kita tetap berada dalam salib Kristus. Nah Bapak Ibu, kita juga pada hari ini diundang atau diajak untuk kembali merenungkan sejauh mana kira-kira kita merengkuh salib Kristus tersebut. Ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, ketika kita telah menjadi murid-murid Kristus, setidaknya ada dua hal yang perlu diingat Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu kita harus tetap siap menghadapi berbagai pencobaan. Yang kedua, kita semua, saya dan Bapak Ibu, dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati. Pun Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak mudah sekalipun, banyak pencobaan yang sedang kita alami pada saat ini. Namun Bapak Ibu, kita diharapkan siap dengan segala konsekuensi yang ada. Kenapa? Karena kita mau melihat. Lihatlah Kristus yang menang atas pencobaan yang dialami. Tidak selalu mudah Bapak Ibu menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Begitupun dengan Yesus di dalam pelayanannya. Dia harus mengalami banyak penderitaan hingga kematian menjadi akhir di dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup renungan kita mau bersama-sama merasakan
kita mau bersama-sama merengkuh salib Kristus di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam sekolah, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita mau bersama-sama semakin dekat dengan salib Kristus. Kita mau menanamkan, menaruh salib Kristus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, serta di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Betul ya Tuhan, kerap kali kami memandang diri kami dengan cara kepentingan-kepentingan pribadi yang memuaskan diri kami, kepentingan-kepentingan duniawi yang membuat kami lupa Tuhan bahwa kami harus merengkuh salib Kristus. Kami ditegur Tuhan. Renungan hari ini mengajarkan kami untuk mari bersama-sama merengkuh salib Kristus. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkatilah juga mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kiranya mereka juga dapat merenungkan firman Tuhan dengan terus merengkuh salib Kristus dalam kehidupan mereka. Terus mendekap salib Kristus di dalam setiap pencobaan yang sedang kami alami. Meskipun Tuhan, kami semua mengalami banyak sekali pencobaan-pencobaan yang betul-betul tidak mudah. Tetapi kami mau Engkau mampukan untuk dapat selalu merengkuh salib Kristus. Merangkul Engkau Tuhan dalam setiap warna kehidupan yang kami alami. Sebentar juga Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, beraktivitas melalui pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukan semua aktivitas pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.